Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan distrepsia. Di video kali ini saya ingin berbicara tentang kesembuhan. Apakah orang kena anxiety disorder, distrepsia ini bisa sembuh ataukah akan seperti ini terus? Kalau menurut saya pribadi pasti akan bisa sembuh. Dengan saya lihat begini saja. Waktu itu ketika saya masih sakit, waktu benar-benar masih sakit ya, masih belum bisa apa-apa, itu kan rasanya sudah hampir menyerah ya. Kayak seolah-olah merasakan tidak bisa sembuh, seolah-olah seperti itu. Tapi faktanya sekarang sudah bisa beraktivitas, sudah bisa aktivitas seperti semula, dan hanya ada sedikit-sedikit aja sensasi-sensasi yang dirasakan, dan itu pun tidak yang seperti dulu. Jadi kalau teman-teman masih merasa pesimis untuk tidak bisa sembuh, saya pikir itu mustahil. Seperti contoh, ketika saya sakit dulu, itu saya mengalami sakit itu kan pasrah banget ya, pasrah banget, dan saya nggak pernah mengurusi tentang taman saya ini, dan ternyata taman saya ini juga sakit. Artinya taman saya ini mengalami kerusakan dengan rumput yang mulai mencoklat, terus banyak banyak yang mati, tumbuhan-tumbuhannya ini banyak yang mati, ini banyak yang hilang rumputnya. Jadi kenapa? Karena tidak saya siram. Ketika saya sakit saya tidak mengurusi ini semua. Tapi begitu saya sadar bahwa saya lihat taman saya ini mulai memburuk, sudah sekitar 3 bulan ini saya rawat, saya pangkas lagi dengan baik, sudah nggak rimbun, sudah mulai ada bentuknya, sudah saya rawat, saya siram setiap hari dengan istiqomah. Terus yang semula ini hampir mati juga loh, sampai seperti ini ketika saya sakit itu saya tinggalin, sekarang sudah mulai seger semua, mulai ada semua, dan nggak ada yang mati. Alhamdulillah nggak ada yang mati, cuman rumputnya aja yang banyak yang mati. Terus apakah kita bisa sembuh seperti tanaman ini? Saya pikir iya. Kalau yang kadarnya begitu tidak begitu parah sakitnya, mungkin akan seperti ini ya, sempat menguning terus hijau lagi ketika rutin saya siram pagi sore. Terus ada yang seperti ini, ada juga yang kayak seolah-olah mati. Ternyata ada kehidupan, mulai ada perbaikan ini. Nanti akan menjalar dan akan membaik. Sama seperti pohon-pohon kecil ini, ranting-ranting bawah ini mulai tumbuh lagi, mulai ada perbaikan lagi. Karena apa? Karena dirawat dengan apa? Dengan istiqomah, dengan continue. Setiap hari saya siram, tidak pernah tidak. Saya sirami terus, saya potongi atasnya biar menjalar ke samping. Saya cabut rumput-rumput liar yang kurang begitu, yang ini bisa berebut gizi nih sama rumputnya. Ini saya ambil, saya rawat. Jadi sama seperti tubuh ternyata tanaman itu. Ketika kita rawat, kita lakukan dengan continue setiap hari, istiqomah bahasanya. Ketika istiqomah, maka dia akan membaik dengan sendirinya. Sama, kita juga tercipta itu dari tanah ya. Jadi sifatnya itu menyerap. Jadi ketika kita mau sembuh dengan cepat, ya sepertinya mustahil. Kita sembuhnya juga akan berangsur-angsur seperti tanah. Dia akan menyerap air, menyerap vitamin-vitamin dan lain-lain. Sama tubuh kita juga begitu. Ketika kita kasih asupan gizi yang baik, ketika kita kasih obat untuk penyembuhan, ketika kita berusaha untuk lebih cepat sembuh, dan ini masih ada sisa bekas menguningnya, rusaknya ini. Ketika kita kasih asupan yang bagus-bagus, dan itu bisa membuat tubuh kita jadi semakin membaik. Sama seperti tumbuhan ini, sama persis tuh, itu kelihatan banget ini. Ada yang hampir mati terus ternyata hidup lagi. Kalau ini kayaknya nggak tahu, lihat perkembangannya nanti. Kalau ini sudah jelas, sudah ada yang hidup lagi ini.
karena memang saya siram setiap hari. Terus seminggu sekali saya potong. Butuh waktu lama, butuh waktu lama. Ini butuh waktu 3 bulan untuk bisa menghijaukan rumput ini. Apalagi tubuh kita yang lebih kompleks ya, susunan kandungan di dalamnya. Ini kan hanya sekedar tanah saja, dan ini tidak saya pupuk, hanya saya siram. Setiap hari saya siram. Kalau saya kober biasanya itu pagi dan sore, tapi kalau enggak biasanya saya siram pagi aja, tapi dengan porsi yang banyak. Tapi rutin, tidak pernah sekalipun untuk tidak saya lakukan. Ini ada yang satu pohon di sini ini mati, sudah nggak ada karena tidak tertolong. Ini sudah tumbuh tunas-tunas daun baru, sudah mulai hidup, mulai berkembang, mulai normal. Sama seperti orangnya, sama seperti tubuh ini, ketika waktu itu sakit tidak teruruskan, sekarang sudah mulai membaik, sudah bisa memberikan nutrisi yang semakin bagus, sudah bisa memilih dan memilah makanan apa yang harus dimasukkan ke dalam tubuh. Setelah itu kita akan membaik, semakin membaik, semakin baik, semakin baik. Terus kita istiqomah. Saya berjemur ini terus sambil nyiram, sambil berjemur, sambil setelah itu kalau sudah punya keringat sedikit langsung jalan sesuai dengan rute yang biasa saya video itu. Dengan rute saya itu, setelah itu baru makan, sarapan. Kenapa kok belum sarapan dulu? Karena saya sudah minum ini ya, minum air kurma, jadi saya punya tenaga untuk bisa melakukan aktivitas ringan. Setelah olahraga ringan nanti terus baru sarapan. Setelah sarapan diam sebentar, baru beraktivitas di luar rumah, baru bisa aktivitas normal lagi. Kayaknya hari ini saya mau ke bengkel, ada kendaraan saya yang saya taruh bengkel, mau memodifikasi kendaraan lama yang sudah 1 tahun ini tidak terpakai, mau saya pakai lagi. Terus setelah itu ya istirahat. Pokoknya tubuh jangan diforsir. Ketika capek harus pulang istirahat. Ketika tidak capek boleh dilakukan. Ketika tidak ada kelingan sama sekali, berarti tidak ada pertanda apa-apa di dalam tubuh. Tubuh tidak meminta apapun. Ketika kita sudah mulai kelingan, itu berarti ada yang diminta oleh tubuh. Kalau gini kan tidak ada kelingan, sama lihat bayangan saya tidak ada gerak sama sekali. Nah ini tapi nanti kalau saya telat makan, ini bisa jadi nanti saya akan begini berdirinya. Tapi ini kalau nggak telat makan, kalau masih nutrisi itu masih ada di dalam tubuh, jadi nggak ada masalah, masih tetap santai begini. Nanti siang kalau makannya nggak telat sama sekali, itu nggak akan mengalami kelingan. Kalau di usia kesembuhan seperti saya akan seperti itu. Kita belum semakin bisa mengontrol kondisi tubuh. Apakah tidak kelingan? Masih kelingan. Banyak orang yang bilang kelingan itu bisa sampai 2 tahun. Ya sudah dijalani aja. Tapi ternyata ketika kita nggak salah makan, ketika kita nggak salah makan terus makannya nggak telat, insya Allah kelingan itu nggak hadir kok. Kalau di usia sembuh seperti saya ini, kelingan itu sebenarnya nggak hadir ketika kita nggak salah makan atau nggak telat makan. Ketika kita rutin kita nggak telat makan, kita nggak mengalami kelingan. Nanti akhirnya kaget ketika kita telat makan atau salah makan terus kita kelingan lagi. Loh kenapa ini badan suka seperti itu? Tapi mudah untuk memahami. Oh ternyata saya salah makan. Saya 3 hari berturut-turut makan sambal. Ya saya pernah mengalami, sudah merasa sembuh 3 hari berturut-turut makan sambal, tiba-tiba pagi saya kelingan. Lu kok nggak bisa hilang kelingan ini? Terus diangen-angen saja. Oh iya saya makan sambalnya terlalu banyak. Terus perut terasa hangat, terus ada kerucuk-kerucuk. Oh iya berarti pencernaannya nggak bagus lagi. Itu kan yang bikin seperti itu kan kita sendiri. Jadi kita harus paham betul bahwasanya semakin kita paham, semakin kita bisa memahami tubuh ini, semakin lebih cepat kita akan sembuh. Seperti hanya pohon-pohon saya ini, itu pisang loteanya sudah mulai tinggi-tinggi. 3 bulan ini saya ini terus ini saya potongi yang besar-besar, yang keluar yang kecil ini baru keluar, yang itu ada yang mati, dua itu mati, tapi yang selamat lebih banyak. Artinya saya umpamakan dengan pohon atau taman di depan rumah saya itu ya hampir sama lah, karena sama-sama tercipta dari tanah ya, dan sistemnya menyerap dan itu tidak bisa instan. Kita sembuhnya itu akan bertahap dan semakin bagus, semakin bagus ketika kita rawat seperti taman ini paling ya sekitar butuh 6 bulan lah untuk bisa penuh lagi ini. Kalau tidak dikasih pupuk, tidak dikasih apapun, hanya disiram saja rutin, ini akan menjalar 6 bulan lah. 6 bulan ini bisa penuh. Ketika saya sakit waktu itu hanya sedikit, hanya muncul di beberapa titik, hanya sejengkal di sana, sejengkal di sana, sejengkal di sini, mungkin ada sekitar 4 jengkalan. Sekarang sudah mulai
sudah mulai bagus. 3 bulan saya rawat ini sudah mulai bagus. Ini ditambah 9 bulan gitu, rapi ini sudah insya Allah. Jadi begitulah video hari ini, persamaan antara kita dengan tumbuhan. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.